Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Vinka Trandagung Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana potensi diri dalam berpikir positif. Ya, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian berpikir positif beserta 3 komponennya. Berpikir positif, pasti rasanya sudah tidak asing dan tidak aneh untuk membaca kalimat tersebut, ya kan? Berpikir positif memang sering diucapkan dan malah seringkali sepertinya digunakan sebagai alasan untuk menerima suatu keadaan yang sering kita hadapi. Jika kita mau sedikit saja memikirkan apa sih definisi dari berpikir positif, dan mengapa kita berpikir positif, dan untuk apa berpikir positif, dan yang terutama dan apa hasil dari berpikir positif itu, maka keadaannya jadi sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita peroleh. Dan yang saya singgung di awal tadi, ada 3 komponen yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen tersebut, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, pengawasan pikiran. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang yang berpikiran positif. Orang-orang yang berpikiran positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Dan yang kedua, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan yang sedang teruji dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, orang yang berpikir positif pun memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Dan yang keempat, orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan itu semua. Dan yang kelima, orang yang berpikir positif selalu membicarakan hal-hal positif dalam kehidupannya. Dan selanjutnya di sini ada aspek-aspek dalam berpikir positif. Yang pertama, ada harapan yang positif atau positive expectation, yaitu melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan. Yang kedua ada afirmasi diri atau self-affirmative, yaitu memusatkan perhatian pada kekuatan diri, melihat diri secara positif. Individu pun menggantikan kritik pada diri sendiri dengan memfokuskan pada kekuatan diri sendiri. Yang ketiga ada pernyataan yang tidak menilai atau non-judgment talking, yaitu suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan. Dan yang terakhir ada penyesuaian diri yang realistik atau realistic adaptation, yaitu mengakui kenyataan dan segera berusaha menyesuaikan dari penyesalan, frustasi, dan menyalahkan diri sendiri. Dan di sini ada manfaat dalam berpikir positif. Ternyata dengan kita berpikir positif, banyak sekali ya manfaat yang kita dapat dan kita rasakan. Salah satunya yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk, yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Dan dalam hal ini pun juga kita dicermati lebih teliti. Ternyata berpikir positif itu, kita mengundang akibatnya itu menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita terima, sehingga dalam menghadapi situasi atau keadaan kita senantiasa mengambil hikmah dari apa yang kita dapatkan, sehingga kita dapat berpikir lebih tenang. Lalu selanjutnya di sini ada kebiasaan berpikir positif merupakan sikap dan tindakan yang mendatangkan manfaat beserta individu yang bersangkutan, yaitu berkenaan dengan dalam buku All About Living with Life di tahun 2009, yang itu pertama ada health, kedua ada feeling of success, ada optimism, positive emotion, positive response, self-confidence, positive self-image, creative, persistency, dan positive relationship. Dan efek berpikir positif pun ada dalam pemikiran ini, yaitu berpikir positif dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi akan menolong seseorang untuk menghadapinya secara efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penciptaan lingkungan yang dirasakan mengenakan secara psikis atau dengan memungkinkan seseorang untuk mampu melihat dan menggunakan sumber-sumber eksternal dalam Folkman dan Gotthard tahun 1985. Dan bahwa mengatakan dengan memusatkan perhatian pada aspek yang positif dari suatu keadaan atau suatu situasi yang sedang dihadapi akan membantu individu untuk menghadapi situasi yang
mengancam atau menimbulkan stres sehingga dia mampu mereaksi segala peristiwa yang terjadi secara positif. Lalu di sini ada tips-tips untuk mengembangkan sikap positif. Yang pertama, kamu bisa untuk memilih bersikap optimis, yaitu orang yang pesimis itu fokus kepada negatif, seperti menuang segelas air sebagai setengah kosong atau air yang sudah tidak ada. Sedangkan yang optimis fokus memandang yang positif, seperti memandang segelas air yang setengah penuh. Siapakah yang lebih baik cara pandangnya? Siapakah yang lebih mungkin bahagia, lebih yakin, dan lebih pasti? Dan yang kedua, kamu bisa memilih menerima segala padanya. Nah, ini tidaklah berarti bahwa kamu menjadi tak semangat dan menyerah, artinya kamu tidak bergumul, merengek, dan membenturkan kepalamu ke tembok ketika segalanya tidak beres. Sebenarnya, perilaku yang menjadikan kamu korban itu yang tiada berdaya atau yang memakanmu itulah yang menambah beban. Dan yang ketiga ada kamu bisa memilih lebih pulih. Dengan mengembangkan sikap positif tidaklah berarti bahwa kamu tidak akan pernah mengalami kepedihan, penderitaan, atau kekecewaan. Selain itu, mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti kamu seharusnya mengabaikan masalah. Masalah pun selalu mempunyai sisi baiknya. Tidak selalu buruk ya masalah itu. Dan yang keempat ada, kamu bisa memilih rendah hati. Untuk rendah hati itu kamu benar-benar berkepentingan terhadap sesama, mereka akan melihat kualitas baikmu. Seandainya pun kamu tidak mengeksposnya, mereka tidak akan merasa bahwa kamu berusaha memanipulasi mereka. Berbuatlah untuk sesama karena Tuhan kalian. Dan kesimpulan dari pernyataan tersebut pun ada, yaitu dari paparan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Efek dari berpikir positif yaitu apabila seorang individu mampu berpikir positif, maka kondisi psikologis individu tersebut positif pula. Intinya, antara proses berpikir dan tindakan berjalan berdampingan, tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya. Manfaat berpikir positif yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk yang akan membuat kita terperosok masuk ke dalam pada situasi yang penuh dengan intrik. Jadi di sini ada diagram batang atau statistik dari responden yang telah menjawab kuesioner pada Google Form saya. Ya, sekiranya saya cukup untuk memaparkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa ketemu lain hari.